Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, ada seorang bapak dan ibu mencari mainan untuk anaknya. Dia mencari kemana-mana karena anaknya minta payung seperti ini. Dan tentu saja ini payung yang susah didapat dengan imut dan warna yang menarik. Dan bagi anak-anak ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, apalagi anak-anak kecil yang cewek, maka dia akan mainan dengan payung ini. Mereka akan senang ketika orang tua berusaha keras untuk mendapatkan payung ini. Tidak peduli caranya, maka banyak orang tua berjuang keras untuk membahagiakan anaknya, untuk mencari anaknya mana barang-barang yang membuat dia terhibur. Untuk hadiah ulang tahun, untuk hadiah apa saja, dan akhirnya anaknya merasa diperhatikan, dan anaknya merasa itu menjadi bagian dari hidupnya, dan anaknya nanti akan tumbuh dengan rasa dicintai, dihargai oleh orang tuanya, karena dia selalu mendapatkan kasih dari orang tuanya, dari orang-orang sekitarnya. Maka gembira sekali dia berpayung bersama. Saudara-saudari yang terkasih, kasih, saling mengasihi, mulai dengan dikasihi lebih dulu. Pengalaman-pengalaman banyak dikasihi anak-anak ini lewat keluarga-keluarga, dia akan terbentuk dalam kepribadian orang yang tinggal di dalam kasih. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injilnya bicara tentang kasih. Yesus mengajak kita tinggal di dalam kasih-Nya, dalam kasih antara Bapa dan Anak. Ini Injilnya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu tinggal dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu bukan lagi hambaku, tetapi sahabat-sahabatku, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi sahabat-sahabat selalu diberitahu dan semuanya mendengarkan. Maka perintahku, kasihlah seorang akan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, tinggal di dalam kasih-Nya ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana Yesus mengatakan, "Aku melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa. Aku tinggal dalam Bapa, maka kamu akan tinggal di dalam aku ketika kamu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahku." Saudara-saudari, saya teringat suatu saat saya tinggal di dalam kasih Tuhan, walaupun dalam kondisi panik karena kecelakaan. Saya baru perjalanan dari Banjarnegara ketika saya cuti dari Banjar menuju ke rumah saya, rumah orang tua di Bantul, Yogyakarta. Karena waktu itu dari jalan Karanganyar Kebumen menuju ke Petanahan, pantai, itu baru dicor-cor, maka perjalanan terhambat. Ketika saya sedang stres, atau stres mungkin juga karena terhenti, di depan saya itu ada mobil molen yang baru ngecor. Nah, kalau baru mulai artinya kami harus berhenti paling tidak setengah jam menunggu cor-corannya itu turun habis. Setelah itu truk molen itu kemudian pergi. Dan setengah jam lebih begitu selesai mobil pengecor itu, saya kemudian cepat
Dan setelah itu sudah berhasil dicor terus, maka jalan halus. Saya ngebut sambil mendengarkan musik, sambil di samping saya ada snack, karena jam 7:30, 8 malam saya sudah lapar. Tetapi saya tanpa memperhatikan karena sepi jalannya, di depan ada truk, tiba-tiba ada gundukan batu-batu bekas untuk pengecoran-pengecoran itu, dan saya tidak tahu menabrak jebrang dalam kecepatan tinggi. Banting kanan ada truk, saya tunggu truk itu, banting kiri lagi, kemudian masuk ke minggir itu di pematang sawah. Maka kemudian berhenti dengan ada pohon. Lalu saya tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba banyak orang berkerumun karena benturannya, suaranya kencang sekali. Orang kampung pada keluar, itu di tengah sawah yang gelap semua. Lalu ada 2 anak muda dengan mobil APV, platnya plat R seperti saya, dari Purwokerto mungkin. Saya Purwokerto Banjar tapi. Kemudian akhirnya dia berhenti, 2 orang anak itu, dan mengatakan, "Tenang Pak, saya menemani Bapak, tidak usah panik." Nah, saya kaget, "Loh Pak, Mas dari mana?" "Nggak apa-apa, saya pokoknya nemeni." Dan ternyata sampai sekitar 2 jam anak muda itu nemeni saya. Dan dia ikut juga mendampingi saya ketika ada banyak orang mendatangi saya untuk bertanya ini, bertanya itu. Tapi saya heran, anak ini, 2 anak muda membuat saya menjadi nyaman. Walaupun dalam kondisi panik, mobil masuk ke sawah, tetapi saya merasa aman. Ada teman yang menemani. Nah, saudara-saudari, kemudian setelah saya berunding sana-sini, waktu itu saya telepon paroki Kebumen, karena itu wilayahnya Kebumen, Romonya Romo Tejo waktu itu sedang ada pertemuan, tetapi berjanji akan menyampaikan atau kepada bengkel mencarikan. Maka ada warga yang mempunyai truk, kemudian mengeluarkan dengan besi yang panjang itu, langsung mobilnya ditarik naik ke atas. Dan begitu selesai sampai di atas, 2 orang tadi langsung hilang kemana. Dia mengatakan, "Pergi kami tanpa pamit." Dia kemudian langsung berangkat lagi menuju ke Jogja. Saudara-saudari yang terkasih, saya tentu saja bersyukur mobilnya sudah naik ke jalan lagi. Saya melihat ada beberapa kerusakan, tetapi saya tidak habis pikir, 2 orang yang menemani saya, yang membuat saya merasa nyaman tinggal di dalam kasihnya, walaupun saya dalam kondisi halangan kecelakaan, tetapi saya merasa ditemani. Ada orang yang membuat saya nyaman menghadapi banyak orang di sekitar situ yang datang berduyun-duyun karena tengah itu masih sepi, tengah malam, dan akhirnya saya sampai didatangi bengkel towing yang dipanggilkan oleh Romo tadi, Romo teman saya, Romo Tejo, itu kemudian baru mobilnya ditowing. Saya menuju ke paroki Kebumen dan saya menceritakan semua itu. Ada 2 anak yang menemani saya. Begitu breng, banyak orang, 2 anak itu dengan mobil APV datang dan membuat saya nyaman. Setelah itu tanpa pamit, pergi setelah selesai semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, apa Anda juga punya pengalaman seperti itu? Tinggal di dalam kasih-Nya, dicintai oleh Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Lalu bagaimana kita caranya tinggal dalam kasih-Nya? Ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita, ketika kita sudah merasa dikasihi, maka kita harus saling mengasihi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.